Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat ke-213 dan kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah baghyan bainahum fahadallahu alladhina man yasha' ila siratin mustaqim. Dahulu umat ini adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberikan kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberikan petunjuk kepada mereka orang-orang yang beriman tentang kebenaran lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk tersebut. Baik masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kondisi manusia dari zaman ke zaman. Di sini Allah mengatakan kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu di atas umat yang satu. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana baina Nuhin wa Adam asharat qurunin kulluhum ala syari'atin minal haqq fakhtalafu faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu jarak dari masa Nuh ke Adam itu 10 kurun atau 10 abad. Semuanya di atas syariat yang benar, artinya di atas tauhid. Kemudian mereka berselisih, maka diutuslah kepada mereka para nabi yang memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa jarak dari Adam ke Nuh itu, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, sekitar 1000 tahun. Karena 10 abad, 1 abad itu 100 tahun. Berarti kali 10 jadi 1000 tahun. Lah, jarak 1000 tahun ini
tidak ada penyimpangan sedikit pun di atas tauhid. Jadi mereka tetap akidahnya satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Betul ada maksiat seperti pembunuhan Qabil kepada Habil, atau di zaman Nabi Syith alaihi salam terjadi perzinahan, musik dan khamr. Tetapi tidak ada satupun manusia di zaman itu, sebejat-bejatnya manusia di zaman itu, mereka tidak berani menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Belum ada berhala yang disembah. Jadi walaupun mereka melakukan dosa besar, tapi batas dosanya tidak sampai kepada kesyirikan yang mengakibatkan kekufuran. Baru di zaman Nuh alaihi salatu wassalam terjadi penyimpangan tauhid. Karena sebelum Nuh alaihi salam diutus, ada satu keluarga yang sangat dihormati dan dimuliakan di zaman itu. Namanya keluarga Wud. Dalam bahasa Quran disebut Wad. Keluarga inilah yang menjadi contoh teladan bagi umat di zaman itu. Wud ini juga punya anak-anak yang saleh, yang meneruskan estafet dakwah bapaknya. Di antara anak-anaknya ada namanya Yaghus, kemudian Ya'ub, kemudian juga Nasr. Intinya bahwa keluarga Wud ini menjadi teladan di zaman itu. Karena memang di zaman itu disebut zaman fatrah. Tidak ada nabi yang diutus. Hanya mengandalkan orang-orang saleh untuk mengajarkan keteladanan agama. Tapi setelah pupusnya keluarga ini, satu persatu meninggal. Wud meninggal. Kemudian Ya'ub meninggal, Yaghus meninggal, Nasr meninggal. Artinya satu keluarga setelah kemudian tidak ada lagi. Lah di zaman itu mereka kehilangan panutan. Disinilah setan berperan. Karena sejak setan diturunkan ke bumi, atau iblis diturunkan ke bumi bersama Adam dan juga Hawa alaihi wassalam, iblis tidak punya kesempatan untuk menyimpangkan akidah Adam dan keturunannya. Baru setelah kemudian lewat 10 kurun atau 1000 tahun, dengan wafatnya keluarga Wud ini, baru terjadi kesyirikan. Apa kesyirikan yang pertama? Menyembah berhala keluarga Wud. Jadi iblis datang kepada orang-orang yang dulunya sangat mengagungkan keluarga Wud ini dan mengatakan, kalau kalian rindu dengan mereka, kenapa kalian tidak membuat berhala, membuat patung? Maka mereka pun membuat patung, tapi belum disembah, hanya untuk mengingatkan jasa dan kebaikan mereka. Sehingga kalau melihat patung-patung keluarga Wud ini, mereka terangsang untuk melakukan amal saleh. Generasi pembuat patung kemudian meninggal dunia. Datang generasi kedua. Maka iblis datang lagi berikan was-was kepada mereka dan mengatakan, kenapa kalian tidak memproduksi patung itu sebanyak-banyaknya? Kalau bisa setiap rumah ada patung, supaya masing-masing rumah makin demi selangkah. Kemudian generasi kedua juga meninggal dunia, belum ada kesyirikan. Lah generasi ketiga, keempat dan seterusnya inilah yang mereka tidak paham maksud bapak moyang mereka membuat patung, lambat laun akhirnya menyembah berhala dan tidak menyembah Allah. Sehingga kesyirikan memenuhi bumi saat itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala utus Nuh alaihi salatu wassalam sebagai rasul pertama untuk memberantas kesyirikan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana nas ummatan wahidah.
Dulu manusia itu di atas umat yang satu, maksudnya di atas tauhid selama 1000 tahun, dari jarak Adam sampai ke Nuh. Tapi setelah itu terjadi kesyirikan. Makanya Allah mengatakan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Maka Allah utus kepada mereka itu para nabi dan rasul guna memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fi. Bahkan para nabi yang diutus itu juga dibekali kitab, dibekali kitab-kitab langit berupa suhuf, kemudian Taurat, kemudian Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Untuk apa kitab-kitab langit diturunkan dan dibekalkan kepada para utusan ini? Supaya dengan kitab itu bisa menghukumi manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dari kalangan para nabi dan rasul setelah Adam, sejak terjadi kesyirikan itu adalah Nuh alaihi salam. Setelah kemudian Nuh alaihi salatu wasalam diutus dan hanya sedikit yang mengikuti dakwah Nuh alaihi salam, hanya keluarganya saja, sementara kaumnya kufur, termasuk istri dan anaknya Kan'an juga kufur. Maka datanglah azab kepada mereka. Inilah azab pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi. Sebelumnya tidak ada azab. Karena kesyirikan mereka Allah murka. Makanya Allah turunkan azab pertama dengan membuat banjir bandang, dan Nuh pun kemudian selamat. Bahkan diselamatkan Allah lewat perahu yang diperintahkan Allah untuk membuatnya. Setelah kemudian Nuh alaihi salam dan putra-putranya seperti dan juga istri dan anak-anaknya diselamatkan Allah di Irak, di Bukit Judi, maka berkembang biaklah putra-putra Nuh ini dengan keturunan-keturunan. Maka anak-anak Nuh pun hijrah ke beberapa tempat. Makanya kita tahu bahwa manusia di bumi ini hampir secara keseluruhan atau secara keseluruhan adalah keturunan dari perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Semua manusia yang hidup di zaman sekarang itu berasal daripada perahu Nuh alaihi salam. Karena Nuh alaihi salatu wassalam ketika azab itu datang meminta kepada Allah agar jangan ada satu jiwa orang kafir yang hidup. Nuh mengatakan, Rabbi la tadhar alal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan satu pun manusia kufur itu yang hidup di permukaan bumi kecuali kau binasakan. Dan Allah kabulkan. Sehingga tidak ada yang selamat kecuali dalam perahu itu. Lah berkembang biaklah keturunan Syam putra Nuh, Ham putra Nuh, kemudian juga Yafis putra Nuh. Dari 3 putra Nuh inilah asal manusia sampai hari ini. Di mana Syam melahirkan keturunan bangsa Arab. Kemudian Ham menurunkan bangsa yang berkulit hitam. Dan Yafis itulah yang kita kenal dengan bangsa Asia, kita-kita ini. Itu turunan Yafis putra. Nah, mereka pun berpencar ke beberapa daerah dan mereka masih mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah putra-putra Nuh ini meninggal dunia, kemudian zaman berubah, ya. Kemudian jauhlah mereka dari para nabi, mulai lagi mereka melakukan kesyirikan. Dan dari turunan Nuh, dari turunan putra-putra Nuh itu, yang pertama kali melakukan kesyirikan adalah kaum Ad. Jadi beberapa generasi setelah Nuh itu masih mentauhidkan Allah, karena masih dalam bimbingan Syam, Ham dan Yafis. Tapi kemudian seiring dengan berlalunya zaman, maka lunturlah tauhid
akhirnya keturunan Nuh alaihi salam mulai melakukan kesyirikan, dan yang pertama kali menyimpang adalah kaum Ad. Lah saat kaum Ad ini dari turunan Nuh kemudian mulai melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah utus kepada kaum ini seorang nabi Arab namanya Hud alaihi salam. Dan Ad itu kaum yang berada di sekitar Oman dan Hadramaut. Itulah kaum Ad di sekitar situ. Tetapi kemudian Hud juga setelah kemudian mendakwahkan manusia ke dalam tauhid, kebanyakan kufur dan hanya sedikit yang beriman. Sehingga sebelum datang azab Allah Subhanahu wa taala, Hud pun kemudian mengajak orang-orang yang beriman untuk hijrah dari Hadramaut menuju Mekah Al-Mukarramah. Saat Hud pergi itulah terjadi azab kedua yang turun ke bumi, berupa angin yang mengangkat seluruh kaum Ad sehingga mereka mati di atas langit selama 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari. Sab'ata layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari mereka mengapung di langit. Kemudian setelah mati, maka mereka pun kemudian dihempaskan ke bumi, sehingga Allah mengatakan seperti tunggul-tunggul kurma yang menancap di bumi, ka'ajazin nakhlin khawiyah. Akhirnya kemudian Hud pun melakukan era baru, sehingga orang-orang yang beriman terus diajarkan tauhid sampai Hud meninggal dunia. Kemudian kaumnya masih mentauhidkan Allah. Tapi seiring zaman berlalu, akhirnya keturunan Hud ini mulai melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kabilah yang pertama kali melakukan kesyirikan dari kaum Ad, keturunan Ad, adalah kaum Samud. Inilah kaum Samud melakukan kesyirikan ketiga kalinya. Ketika kemudian mereka terus melakukan penyimpangan dalam akidah, Allah utus kepada mereka seorang Nabi Arab yang kedua, Nabi Saleh alaihi salam. Diutus kepada mereka untuk mendakwahkan tauhid. Tapi lagi-lagi Nabi Saleh tidak banyak pengikutnya. Dan Nabi Saleh terletak di sebuah tempat antara Madinah menuju perjalanan Tabuk. Di situ ada disebut dengan Madain As-Salih. Sampai hari ini destinasinya masih ada, artinya artefak-artefak sejarahnya itu masih ada di sana dalam bentuk bangunan-bangunan kuno. Orang-orang menyebutnya Madainus Salih, tempat kota yang pernah dihancurkan, yang Allah utus Nabi Saleh di situ. Dan Rasul pernah singgah di situ. Tetapi Nabi SAW ketika melihat para sahabat kehausan, kemudian di situ ada sumur, maka Nabi SAW kemudian mengatakan jangan minum dari situ, dan bergegaslah kita pergi dari tempat ini, karena tempat ini adalah tempat yang pernah diazab. Maka Rasul dan para sahabatnya pun bergegas meninggalkan Madain As-Salih. Lagi-lagi Saleh pun didustakan dan hanya sedikit yang mengikuti Nabi Saleh. Maka Saleh pun hijrah dari negerinya sebelum turun azab. Akhirnya betul-betul azab turun kepada mereka 3 hari. Mereka seperti bangkai hidup. Hari pertama wajah mereka menguning, hari kedua wajah mereka memerah, dan hari ketiga wajah mereka menghitam. Kemudian Jibril diutus untuk berteriak satu teriakan, sayhatan wahidah. Tiba-tiba jasad kaum Samud bergelimpangan di rumah-rumah mereka, dan rumah mereka menjadi kuburan-kuburan mereka. Kemudian Nabi Saleh pun mulai mendidik murid-muridnya. Akhirnya kemudian mereka pun betul-betul memegang tauhid sampai Nabi Saleh meninggal. Dan beberapa generasi berikutnya, akhirnya jauhnya mereka dari para nabi, muncul kesyirikan.
datanglah era Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kesyirikannya melebihi kesyirikan sebelumnya. Karena di era Hud, Nabi Saleh atau Nuh, mereka hanya menyembah berhala saja. Tapi di zaman Nabi Ibrahim ini berkembang, karena bukan hanya berhala yang disembah, Namrud pun disembah. Kemudian bintang disembah, bulan disembah, matahari disembah, sehingga kesyirikan berkembang. Sehingga Nabi Ibrahim kewalahan untuk mendakwai kaumnya. Ketika dia tidak bisa mendakwai Namrud di Irak, maka Ibrahim pun kemudian hijrah ke Haran. Sampai di Haran dia melihat ada orang yang menyembah bintang, bulan dan matahari. Nabi Ibrahim berusaha mendakwai mereka, tapi mereka juga tidak bisa berubah. Akhirnya Ibrahim hijrah ke Palestina. Tapi karena kekurangan ekonomi, susah cari ekonomi, maka dia hijrah ke Mesir. Tapi di Mesir, rajanya zalim, melakukan pelecehan kepada istrinya. Akhirnya hijrah lagi ke Palestina, akhirnya menetap di Palestina. Memang tidak dijelaskan azab yang diturunkan Allah kepada kaumnya Ibrahim. Tidak dijelaskan, lain dengan azab-azab yang diturunkan kepada Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, jelas. Tapi kaum Ibrahim tidak dijelaskan azab apa yang menimpa mereka. Cuman kematian Namrud hanya dijelaskan kematiannya saja, disiksa dengan satu ekor nyamuk yang masuk ke telinganya, kemudian bersarang 40 tahun di otaknya, sehingga dia selalu merasakan sakit kepala. Setiap sakit kepala, maka dia pukul kepalanya. Selama 40 tahun memukul kepalanya, akhirnya gegar otak, mati. Gimana? Kalau dia sakit kepala, maka kemudian Namrud mengatakan kepada pembantunya, pukul kepalaku dengan sandal. Selama 40 tahun dipukul kepala dengan sandal, apakah mati? Gak percaya, coba aja. Orang pukul sandal tiap hari, apa gegar otak? Itu saja kematian Namrud saja. Tapi kaumnya tidak dijelaskan azab apa yang menimpa mereka. Sampai akhirnya zaman Ibrahim berlalu, kemudian zaman Ishak putranya, kemudian zaman Ismail putranya kan. Sampai di Arab pun terjadi kesyirikan. Setelah Ismail kemudian meninggal, kemudian kaum Jurhum juga sudah terkalahkan dengan Khuza'ah. Mulailah kemudian terjadi kesyirikan di tanah Arab yang didalangi oleh tokoh Khuza'ah namanya Amr ibn Luhai. Sampai diutusnya Nabi SAW baru terberantas kesyirikan. Adapun dari jalur Ishak, disinilah banyak azab yang dijelaskan, karena dari turunan Ishak ini ribuan para nabi lahir. Ishak ini memiliki putra namanya Yakub, dan Yakub ini memiliki 12 putra, salah satunya Yusuf, Binyamin, Lawi, Yahuda dan yang semacamnya. Dari turunan Lawi inilah muncul ribuan para nabi. Jadi Bani Israel berpuluh-puluh tahun dipimpin para nabi. Baru di masa Talut berganti kepemimpinan dari nabi menjadi raja. Setelah Talut mengalahkan Jalut, hanya sekali saja dipimpin raja, karena setelahnya kembali kepada para nabi. Dan yang pertama kali setelah era Talut adalah Daud. Daud menyandang dua kemuliaan, bukan hanya sekedar raja, tapi dia juga nabi. Dan itu juga diwariskan kepada anaknya Sulaiman. Bukan hanya sekedar raja, dia nabi. Kalau sebelumnya raja ya raja, nabi ya nabi. Tapi Daud dan Sulaiman ini, dia menyandang dua kemuliaan, raja plus nabi. Lah hancurnya Bani Israel setelah era Sulaiman. Karena puncak kejayaan Bani Israel itu di era Nabi Daud dan di era Nabi Sulaiman. Tapi setelahnya dikuasai putra Sulaiman, kemudian zaman berlalu makin melemah, sehingga banyak penyimpangan dan banyak macam-macam azab diturunkan kepada Bani Israel. Mulai dari kutukan menjadi kera dan babi, mulai daripada penyakit taun yang merebak di mana-mana, mulai daripada banjir bandang yang kemudian menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, macam-macam azab. Dan diakhiri kenabian dan kerasulan di zaman Isa ibnu Maryam. Selama 500 tahun kosong kenabian. Baru kemudian diutus dari tanah Arab
Nabi akhiruz zaman, penutup para nabi dan rasul, pemimpinnya para nabi dan rasul, pemimpinnya awal dan akhir, itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Allah mengatakan, fa ba'atsallahu an-nabiyyin, diutus para nabi. Ya, dari zaman Nuh sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugasnya mubasysyirin wa mundhirin, memberikan peringatan dan kabar gembira. Wa anzala ma'ahumul kitab, Allah turunkan kepada mereka para nabi kitab-kitab langit. Seperti suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syith, yang diturunkan kepada Idris, yang diturunkan kepada Ibrahim, itu semua suhuf namanya. Kemudian di sana ada Taurat yang diberikan kepada Musa, Zabur yang diturunkan kepada Daud, Injil yang diturunkan kepada Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Guna kitab-kitab itu adalah liyahkuma bain. Jadi kitab-kitab itu diturunkan untuk memberikan keputusan terhadap perselisihan manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya di sini, wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinati baghyan bainahum. Anehnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, tidaklah perselisihan itu muncul kecuali orang-orang yang telah diberikan kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Harusnya logika mengatakan, ketika diturunkan kitab-kitab langit, diutus para nabi dan rasul, harusnya umat makin bersatu kan? Tapi justru tidak. Dengan diutusnya para nabi dan rasul, diturunkannya kitab-kitab, bukti sudah jelas. Contoh umpamanya, sebagaimana disebutkan dari Zaid ibn Aslam dari bapaknya, ketika memberikan catatan fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'izni, maka Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan di dalamnya dari kebenaran dengan izinnya. Dicontohkan seperti mereka berselisih tentang hari Jumat, di mana orang-orang yang tidak mau mengambil hari Jumat, malah mereka mengambil hari Sabtu sebagai hari sakral mereka. Nasrani ogah mengambil hari Jumat, malah mengambil hari Ahad sebagai hari sakral mereka. Dan yang betul-betul mengambil hari Jumat adalah kaum muslimin. Bayangkan Allah menawarkan hari terbaik, ditolak ia. Enggak, saya ingin hari Sabtu. Allah menawarkan hari Jumat kepada Nasrani, kata Nasrani, tidak mau, saya ambil hari Ahad. Orang Islam ditawarkan hari Jumat, sami'na wa ata'na, kami menerima dengan senang hati. Terjadi hari-hari sakral yang berbeda. Kemudian juga terjadi perselisihan kiblat, di mana orang-orang Nasrani kiblatnya menghadap timur, kemudian orang-orang yang kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, dan kaum muslimin Allah berikan petunjuk dengan kiblatnya menuju Ka'bah Al-Musyarrafah, yang solat itu cukup ruku tapi tidak sujud. Di antara mereka ada yang cukup sujud tak perlu ruku. Di antara mereka ada yang solat tapi boleh bicara. Di antara mereka ada yang boleh melaksanakan solat sambil berjalan. Tapi Allah berikan hidayah kepada umat Islam bahwa solat tidak boleh dilakukan seperti itu. Ada rukunya, ada sujudnya, dan harus tenang, diam, khusyuk, tumakninah, tidak boleh diganggu dengan ucapan di luar solat atau gerakan di luar solat. Kemudian juga berselisih mereka tentang puasa. Di antara mereka ada yang berpuasa, maksudnya umat-umat terdahulu, ada yang ada puasa itu separuh hari saja. Di antara mereka puasa bukan dilihat hari tapi dilihat makanan. Biasa 2 piring, 1 piring saja. Tapi umat Islam kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa puasa bukan setengah hari, tetapi full 1 hari dari terbit fajar sampai terbenamnya.
dan tidak boleh makan mau banyak mau sedikit mau separuh, tetap dilarang dan dijadikan pembatal puasa. Mereka juga berselisih tentang Nabi Ibrahim. Orang-orang yang mengatakan Ibrahim Nabi kami, Nasrani mengatakan Ibrahim Nabi kami. Maka Allah mengatakan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Ibrahim itu adalah orang yang lurus dan yang berserah diri dan yang tidak melakukan kesyirikan. Bagaimana mungkin yang mengklaim Ibrahim Nabi mereka sementara mereka terjerumus kepada kesyirikan, menyembah Uzair? Bagaimana mungkin Nasrani mengatakan Ibrahim Nabi kami sementara mereka menjadikan Isa Tuhan, anak Tuhan, satu di antara tiga Tuhan? Maka Ibrahim itu adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membawa tauhid bukan kesyirikan, dan itu selaras dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Fattabi millata Ibrahim hanifah." Ikutilah agama Ibrahim yang lurus dari tauhid. Kemudian juga mereka berselisih tentang Isa. Yahudi kemudian mendustakan Isa dan menganggap anak zina dan ibunya pezina. Sampai hari ini Yahudi tidak mengakui Nasrani. Makanya Nasrani marah dan mengkafirkan Yahudi karena melecehkan nabinya dan ibundanya Maryam. Sementara Nasrani terlampau ekstrim kepada Isa, menganggap Isa sampai ke derajat Tuhan. Maka Allah berikan hidayah kepada umat Islam, tetap mengakui Isa adalah Nabi dan Rasul, tapi dia bukan Tuhan, anak Tuhan, atau satu di antara tiga Tuhan. Dan banyak lagi perselisihan, baik dalam fikih seperti wanita haid. Orang Yahudi menganggap wanita haid itu najis, tidak boleh satu kamar selama dia haid. Kamarnya harus lain, meja makannya harus lain, sampai bersih. Orang Nasrani pula, orang haid itu suci, boleh digauli. Tapi umat Islam diberikan petunjuk oleh Allah dengan mengatakan orang haid tidak. Jadi perselisihan di antara umat yang diutus kepada mereka para nabi, antara Yahudi, Nasrani ataupun kaum muslimin, terjadi perselisihan. Tetapi Allah mengatakan, "Fahadallahu alladhina amanu." Tetap Allah lah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidnih. Terhadap apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Artinya tidak bisa diklaim, yang mengklaim petunjuk itu adalah Allah, bukan kita yang mengatakan kami yang paling benar. Yahudi yang paling benar yang masuk surga. Karena orang yang mengatakan waqalatil yahud laisatin nasara ala syai' waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang yang mengatakan apalah itu kami yang paling benar, kami yang akan masuk surga. Orang Nasrani juga mengatakan apalah itu dia yang sesat, kamilah yang benar. Lah hidayah itu bukan pengklaiman, tapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengatakan wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah lah yang kasih hidayah, dan umat Islam adalah umat yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena seluruh petunjuknya tidak mungkin dirubah-rubah. Al-Quran dari sejak diturunkan sampai hari ini, ya begitu bacaannya, begitu jumlah juznya, jumlah ayatnya, jumlah suratnya, dan tidak ada satupun huruf yang bergeser dari tempatnya. Tapi kitab-kitab selain dari Al-Quran, lihat terjadi perubahan kan? Taurat dirubah-rubah, Injil dirubah-rubah. Jadi petunjuk sudah tidak murni lagi, karena mereka menganggap bahwa kebenaran itu ada di tangan hawa nafsu mereka, sehingga kitab Allah saja direvisi, perlu ditambah dan dikurangi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam adalah umat yang berpetunjuk dan melengkapi ajaran-ajaran sebelumnya. Inilah di antara
keterangan sedikit dari ayat Al-Baqarah 213. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Baqarah 214-nya, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqul, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa dengan malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman saat itu, bilakah datang pertolongan Allah kepada kami? Maka Allah jawab, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Al-Baqarah 214 ini ingin menjelaskan kepada, jadi masuk surga itu tidak seperti masuk neraka. Kalau masuk neraka itu tinggal jegur saja, tidak perlu belajar. Tapi masuk surga itu perlu kesungguhan dan pengetahuan. Makanya ada istilah darajat, ada istilah darokat. Darajat itu tangga ke atas, ya 1, 2, 3 sampai ke atas. Itu namanya darajat. Makin tinggi, makin indah surga itu. Makin tinggi, makin indah surga itu. Maka disebut darajat, naik ke atas. Tapi kalau neraka itu disebut darakat, tangga ke bawah. Makin rendah, makin mengerikan nerakanya. Makin rendah, makin menakutkan nerakanya. Maka disebut darakat. Logika saja Bu, kalau ibu mau naik tangga, umpamanya ibu ingin naik ke atas gunung. Kita tahu bahwa tidak mudah kita itu melangkahkan kaki sehingga sampai di puncak kan. Perlu tidak akan sampai di atas gunung. Itu logika, yang naik itu pasti capek. Tapi yang jegur itu Bu nggak capek. Kalau sudah naik di atas gunung lompat aja ke bawah. Capek nggak tuh? Tinggal lompat itu atau udah sampai di bawah. Tapi kalau naik itu butuh berjam-jam tuh. Tapi kalau sudah di atas ibu pengen turun, lompat saja kan gitu. Udah sampai di bawah tuh. Maknanya apa? Maknanya kalau ingin masuk neraka tinggal jegur saja. Tidak perlu sekolah masuk neraka itu. Ibu tinggal mabok, tinggal judi, tinggal gibah banyak-banyakin gitu. Udah itu masuk neraka tuh. Kalau masuk surga kan tidak bisa. Ibu capek datang ke pengajian di sini, udah panas-panas di sini. Ntar lagi digusur pula musola sini. Jadi intinya bahwa masuk surga itu agak rumit kan gitu. Harus sholat, nanti sangat keletihan, kesungguhan, keberanian dan begitu seterusnya. Jadi susah orang masuk surga itu. Beda dengan masuk neraka. Makanya di sini Allah ingin menjelaskan bahwa masuk surga lo tidak mudah. Kenapa demikian? Harus ada ujiannya. Makanya Allah mengatakan am hasibtum am tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira mudah masuk surga? Oh tidak. Ya, sampai kalian walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sampai kalian diuji seperti umat sebelum kalian. Apa ujian mereka? Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, kegoncangan, cobaan macam-macam. Sampai karena tidak tahannya terkadang dengan ujian itu, bahkan seorang Rasul dan orang-orang yang beriman saja sebelum Islam sampai tidak tahan dan mengatakan, Ya Rabb, kapan kira-kira pertolongan itu datang? Seperti contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh dia sudah tidak tahan dengan kaumnya dan mengatakan apa? Rabbi inni maghlubun fantasir, ya Rabb, aku sudah tidak kuat. Kaumku sudah hendak mengancam membunuhku. Tolong aku. Ya, sampai Nabi Nuh aja tidak tahan dengan kaumnya. Bahkan Nabi Saleh sampai Nabi Yunus alaihi salam sampai meninggalkan kaumnya tidak tahan. Kemudian mengancam kaumnya sebelum 3 hari datang azab Allah kepada kalian. Jadi sampai ujian itu, sampai para nabi sendiri ada yang tidak tahan sehingga harus mendoakan kehancuran kepada kaumnya dan meninggalkan kaumnya. Dari sini kita tahu bahwa
Masuk surga itu tidak mudah. Di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad. Nampak Khabbab itu walaupun umur 10 tahun, tapi kekar badannya, kuat fisiknya, cocok untuk pekerjaan pandai besi. Dibelilah oleh wanita tadi, wanita kaya tadi, dan dipekerjakan di pandai besi berpuluh-puluh tahun. Hidayah masuk, kemudian ingin masuk Islam. Dia pun menyembunyikan keislamannya. Tapi sepandai-pandainya menyembunyikan keislaman, majikannya lama-lama tahu juga. Akhirnya setiap hari disiksa dengan disundut besi panas. Pokoknya kalau tidak murtad, ambil besi, dibakar sampai merah, kemudian dicucukkan di badan Khabbab. Makanya di zaman Umar, ketika Umar radhiyallahu an berdiskusi dengan para sahabat, ketika bagaimana sulitnya di zaman Nabi, nostalgia lah cerita di zaman Nabi masih hidup. Ketika Khabbab disuruh oleh Umar ceritakan bagaimana nasibmu di zaman Nabi, Khabbab tidak bercerita. Dia hanya membuka pakaiannya saja. Rupanya tidak ada satupun kulit kecuali ada bekas terbakar di situ, lubang-lubang. Itu mencukupkan bagaimana Khabbab disiksa luar biasa dengan besi panas supaya dia murtad. Walaupun Khabbab ini sudah berusaha menguat-nguatkan imannya, mempertahankan Islam dan imannya, dia pun tak tahan akhirnya. Karena ketidaktahannya, karena setiap hari disundut besi, sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Jadi Khabbab kemudian menyamperi Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tara lana, tidakkah kau lihat kami?" katanya. "Tidakkah kau iba dengan nasib kami? Ala tad'u lana, ala tastaghfir lana, tidakkah engkau berdoa untuk kami? Tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah supaya dicepatkan untuk kami? Kami sudah tidak tahan dengan siksaan ini. Mintalah belum seberapa dibandingkan umat sebelummu." Kemudian Rasul menceritakan umat-umat Ashabul Ukhdud, yang kata Rasul dulu ada orang digergaji jadi dua, kemudian belah jadi dua dan meninggal. Mereka tidak bergeming keimanannya. Kemudian dikisahkan di zaman Bani Israel ada orang yang dikubur hidup-hidup sampai mati dari tulangnya. Mereka pun tidak meninggalkan agamanya. Seolah-olah Rasul mengatakan, "Ya Khabbab, penderitaan ini tidak seberapa dengan umat sebelum kamu. Tapi engkau meminta kemenangan ini tergesa-gesa, terlalu tergesa-gesa. Khabbab, kemenangan itu akan sampai pada waktunya. Sampai orang-orang Son'a kalau berjalan ke Haram." Kisah Khabbab inilah yang menurunkan ayat ini, asbab nuzul. Maka ketika itu turun ayat untuk menenangkan Khabbab ibn Arad, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina." Akan masuk surga begitu saja, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu juga banyak cobaan. Mereka ditimpa malapetaka, mereka ditimpa kesengsaraan, mereka digoncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga saking tidak tahannya Rasul dan sudah dekat kepada kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini juga dapat kita ambil pelajaran, bahwa manusia itu untuk menunjukkan kejujuran imannya atau tidak, kebenaran imannya atau dusta, itu dengan adanya cobaan. Kalau manusia tidak dicoba, tidak akan tahu seberapa nilai imannya, seberapa nilai Islam. Cobaan itulah yang membuktikannya. Makanya lihat, sebelum cobaan datang, seolah-olah dia taat luar biasa kepada Allah, ya ke masjid, sholat 5 waktu, hadir di majelis ilmu, dan begitu seterusnya. Tapi setelah cobaan datang, entah dalam bentuk kefakiran, entah dalam bentuk penyakit di badan, entah dalam bentuk perceraian, entah dalam bentuk anak-anak nakal dan begitu seterusnya. Cobaan kan macam-macam. Ya. Baru nampak di situ mana yang futur, mana yang tidak. Akhirnya mulai malas ke masjid, mulai malas ke pengajian, mulai malas baca Quran, mulai malas segala-galanya. Akhirnya putus soleh dia. Betapa banyak akibat cobaan jadi tumbang.
ngeluh, akhirnya sakit sedikit berteriak-teriak. Terkadang kemudian kalau semakin banyak cobaannya mengeluh, kenapa asih aku yang dicoba, kenapa orang tidak? Kenapa asih aku yang sakit, kenapa orang sehat? Asih orang aja yang diberikan kesuksesan usaha, kenapa saya pula gulung tikar? Dan begitu seterusnya. Pastilah kita akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Makanya pentingnya cobaan itu sebenarnya untuk mengokohkan. Tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menimpakan cobaan kecuali imannya, ya pasti cobaannya juga akan melimpah. Sama dengan setan juga, kalau orangnya kecil imannya, ya diutus setan kecil aja lah untuk goda-goda dia. Tapi kalau imannya kuat, jadi dengkotnya setan yang diutus tuh. Artinya di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah juga akan mencoba kita. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiri sabirin. Kami akan coba bagaimana nanti hidup saya, hidup anak-anak, hidup keluarga. Pamannya orang ditinggal mati, yang selama ini orang mati ini semasa hidupnya menjadi penopang hidup kelak. Macam mana kita hidup, macam mana anak-anak sekolah. Terkadang Allah uji dengan ketakutan dengan masa depan, ketakutan dengan musuh dan yang semacamnya. Ataupun perut gitu ya, tahu-tahu dicuri uangnya, tahu-tahu dirampas tanahnya, tahu-tahu disegel rumahnya, dan begitu seterusnya. Akhirnya mulai kemudian yang biasa makan enak mulai berkurang makannya. Biasa rawon jadi tahu tempe, biasa tahu tempe jadi sayur kacang. Oh, restoran mana yang tidak ibu singgahi? Ibu singgahi. Bahkan makanan yang orang nggak tahu, ibu tahu. Kan orang ahli kuliner itu yang nyumpet aja ketahuan tuh. Kalau ahli kuliner ya, kalau nggak ahli kuliner ya COD aja lah kan, kehabisan. Sedih kadang-kadang ya. Tapi kemudian satu hari dicoba dia, jangankan lagi ke warung-warung itu, warung kaki lima aja tak sanggup dia. Terkadang ada hujan-hujan, akhirnya hartanya habis kena banjir. Entah gempa, akhirnya rumahnya roboh gara-gara kegoncangan bumi. Entah angin puting beliung, atapnya keangkat dan begitu seterusnya. Habis hartanya ya. Wal anfus, ataupun jiwa maksudnya sendiri yang sakit, bertahun-tahun tak bangun-bangun, harus di kursi roda, dibaringkan, ngerepotin orang ramai dan begitu seterusnya. Wal anfus, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau wathamarat, ataupun buah-buahan seperti kelangkaan bahan pokok gitu kan. Bawang mahal, sekarang mahal bawangnya. Tapi kalau tapi intinya bahwa buah-buahan itu ya maksudnya beras, padi, buah-buahannya segala macam yang kita makan lah maksudnya samarat di sini. Ya. Kelangkaan karena naiknya bahan makanan pokok sehingga kita tidak sanggup beli banyak. Akhirnya makannya pun dibatasi dan begitu seterusnya. Lah ini semua akan terjadi pada orang-orang yang sabar. Dan tidaklah orang sabar dengan ujian kecuali orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Sungguh heran perkaranya orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara di hadapan orang yang beriman itu semua dianggap baik. In asabathu sarra syakar. Kalau ditimpa baik ya dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau ditimpa buruk ya ia sabar. Dua-duanya baik. Mau di atas nikmat baik, mau di atas musibah baik. Itulah orang yang beriman. Karena dua-duanya ladang pahala bagi orang yang bahkan musibah dia baik, kan itu ladang pahala. Karena semakin sabar tanpa beramal, sabar kan nggak usah dia beramal, Bu. Lain dengan sholat, datang ke masjid, puasa lapar-lapar, zakat, membagikan harta. Sabar itulah diam saja. Itu kan amalan hati sabar itu. Tapi pahalanya melebihi sholat, melebihi zakat, melebihi baca, melebihi semua ibadah. Karena sabar itu pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah terkadang mengetes keimanan kita dengan diujikan. Kenapa? Karena sabar ini membawa pertolongan Allah.
Orang kalau sabar, inna ma'al usri yusra. Pasti di balik kesulitan ada kemudahan. Dengan sabar datang pertolongan Allah. Dengan sabar kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Karena sabar ini melahirkan sifat yang banyak. Dengan sabar akhirnya lahir qanaah. Dengan sabar lahir redha. Dengan sabar lahir ikhlas. Jadi dengan sabar ini banyak nanti ibadah-ibadah yang lain ikut tuh. Ya. Tapi kalau tidak sabar, penyakit hati banyak jadinya. Orang kolesterol naik, darah tinggi naik, akhirnya stroke. Ya. Itu karena tidak sabar. Ya. Kemudian juga dengan sabar, bukan hanya itu saja. Terangkat derajatnya, kesalahannya akan dihapus, ampunan Allah turun. Dan dengan sabar, Allah akan berikan pujian kepada dia. Dan rahmatnya akan turun serta hidayah Allah Subhanahu wa taala juga akan turun. Makanya Allah mengatakan wa basyirus sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna rahmat, dan juga rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan bagi mereka juga dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini di antara dua ayat dari surah Al-Baqarah ayat 213 dan 214. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya. Ya, alhamdulillah. Sabar itu mengeluhkan setiap masalahnya kecuali kepada Allah. Seperti yang dilakukan Nabi saat pulang dari Taif, maka dia mengatakan, aku hanya menyerahkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah. Kalau memang ujianku di Taif ini, aku dilempari batu dan segala macamnya, bukan bagian daripada murkamu kepada aku gak peduli. Rasul mengatakan kalau memang aku disakiti orang Taif itu bukan bentuk azab yang kau timpakan kepada Allah, meyakini bahwa ujian itu bukan azab dari Allah. Kan ada orang yang menjadikan ujian itu seolah-olah azab. Azab betul aku ini kadang. Ya. Jadi ujian itu belum tentu dalam bentuk azab. Boleh juga ujian itu dalam bentuk kenaikan pangkat. Mungkin pangkatnya akan diangkat, artinya derajatnya akan diangkat, kesalahannya akan dihapuskan, dosa-dosanya akan dihilangkan. Sekali lagi tingkatan tiga sabar kan macam-macam lah. Kalau yang tadi ceritakan, yang jelas bahwa kalau tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dia mengeluhkan masalahnya kepada Allah. Kemudian dia mencari akhdhu bil asbab. Setelah dia berdoa kepada Allah, dia mengambil sebab. Oh, ada kawan. Kawan ini bisa dipercaya dan tidak mengumbar aib kita kepada orang lain. Gak masalah kalau kawan ini orang dekat kita, bisa dijadikan curhat. Dan kita sudah tahu tidak mungkin, dia pun sudah tahu dalaman kita, tidak mungkin menyebarkan fitnah dari kita. Gak ada masalah. Jadi curhatnya itu hanya mengambil solusi dan ingin mengeplongkan dada lah. Sebab kadang-kadang hati ini kalau nggak dicurahkan, kemudian nempel lah jadi hati, kan jadi penyakit jadinya. Karena harus dicurahkan semua. Tapi kalau maksudnya adalah dia curhat kepada orang itu, mencari solusi dan menafikan Allah, tidak pernah dia berdoa kepada Allah, meminta sepertiga malam itu bangun tahajud, tidak pernah seperti itu. Malah kemudian datang kepada manusia kemudian minta solusinya. Selamanya manusia itu terkadang ngasih solusi, tapi terkadang solusi ini bukan menyelesaikan masalah. Banyak juga solusi itu menambah masalah. Karena manusia itu bukan pendatang masalah dan bukan penuntas masalah. Masalah itu datang dari Allah. Allah juga yang akan menguraikan masalah, kan begitu. Jadi manusia itu cerdas-cerdasnya manusia memberikan solusi. Solusi itu belum tentu tepat, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti tepat. Sesuai penyelesaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Minta kepada Allah untuk diselesaikan. Dengan cara apa ya? Datang ke orang alim yang tahu tentang Quran dan Sunnah. Nanti kan mereka kasih pencerahan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau curhatnya ke orang-orang awam, ada masalah, kadang-kadang jadi fitnah. Pamannya nih, ada seorang istri kerja di kantor, masalah dengan suaminya. Di kantor itu pula stafnya banyak yang laki-laki. Kebetulan ada temannya pula laki-laki, curhat tentang suaminya.
Akhirnya kemudian dijawab begini, menghayal dia. Coba kalau suami saya kayak kamu, katanya. Bayangkan, langsung dibanding-bandingkan. Ya belum tentu juga, dia kan nggak pernah hidup satu hari. Kadang-kadang baiknya kan hanya nampak aja di kantor. Kalau betul-betul jadi suaminya mungkin lebih jahat dibandingkan suaminya. Nah ini kadang-kadang jadi fitnah jadinya solusi ini kan. Makanya kenapa mencari solusi itu sesuai dengan syar'i. Ya cari kepada pakarnya pada masalah, fasalu ahli. Iya, itu kalimat tidak ridha, karena hal ini pernah terjadi di zaman Nabi. Satu hari ada seorang ibu meninggal anak putrinya. Akhirnya dia tidak mau meninggalkan kuburannya. Kapan ya saya lihat ada di beranda di Facebook itu. Ya kan ada yang anaknya kecelakaan, 2 putrinya sampai ngampar karpet tidur di kuburannya. Ya kan sampai ya secara istilahnya ya perasaan ya gimana ya, namanya seorang ibu sekali kecelakaan 2 putri yang mungkin susah untuk melupakan kan, sehingga dia rela tidur di kuburan beberapa hari sampai gelar karpet di situ kan. Nah, di zaman Rasul pernah terjadi seperti itu. Ada wanita kehilangan anak, itu anak satu-satunya, sehingga dia akhirnya menangis di kuburannya, tidak mau meninggalkan kuburannya. Jadi Nabi SAW lewat, kemudian menasihati, pulang, bersabar, gitu maksudnya. Tapi wanita ini mengatakan, iyalah, musibah ini tidak menimpamu, musibah ini menimpaku. Coba kalau musibah ini menimpamu. Itu jawaban ketusnya ibu ini kepada Nabi. Nabi kan gak mau ribut sama mama kan? Sama juga lah, bapak-bapak malas lah ribut sama mama. Pergilah Nabi, ya, langsung pulang. Kemudian sahabat yang lain akhirnya membisikkan di ibu itu. Ibu tahu ngomong sama siapa tadi? Karena ibu itu kan gak sempat nengok ke belakang ya kan. Gak tahu kalau ngomong yang ngomong tuh Nabi. Jadi dibisikkan. Tahu gak yang ngomong tadi itu? Gak tahu. Itu Nabi loh. Langsung kemudian kaget pucat ibu ini. Langsung berdiri dari kuburannya, mengejar Nabi SAW sampai ke rumahnya, meminta maaf. Dan dia pun masuk ke rumahnya tanpa ada satpam, tanpa ada bawabah. Dalam riwayat rumah Nabi tidak ada satpamnya, tidak dijaga. Itu sekelas Nabi kan, tidak dijaga kan. Ini sekelas RT aja satpamnya banyak. Jadi masuklah wanita ini, kemudian dia mengatakan, ya Rasul, aku tidak tahu kalau itu engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, aku paham. Kemudian Rasul mengatakan, inna sabra fi sadmatil ula. Kata Rasul, inna sabra fi sadmatil ula. Wahai ibunda, acap kali musibah itu datang. Jadi pertama kali musibah datang, kemudian sabar, itu namanya sabar. Tapi kalau sudah sebulan, 1 tahun, ya bukan sabar, dah kadong itu namanya. Sabar itu permulaan musibah itu, ketika datang, orang dikatakan sabar. Nah, ini persis kalau pertanyaan tadi persis seperti yang dikatakan Nabi tadi. Orang yang mengatakan seperti itu berarti tidak rela dengan qadha dan putusan Allah. Ya, karena kan manusia di depan musibah itu kan, pertama ada orang yang redha, ikhlas, lisannya juga menunjukkan keikhlasan, dan juga dia tidak tasahud. Ya, betul-betul redha dengan putusan Allah, ya sudahlah. Ini semua putusan Allah, dia tegak. Bahkan dia bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih tersisa. Ini setinggi-tingginya manusia itu. Umpamanya anaknya meninggal, dia redha anaknya meninggal, dia ikhlas, lisannya pun tidak ngomong macam-macam. Bahkan dia mengatakan alhamdulillah. Bukan karena kematian anak, ada rumahnya kebakar habis, alhamdulillah, karena masih adalah satu lagi, gitu ya. Nah, tapi jangan keras-keras depan orang, alhamdulillah. Ini bilang gila kan, rumah kebakar bilang alhamdulillah kan. Maksudnya alhamdulillah ya cukup yang kita dengar saja, karena itu supaya menenangkan hati. Masih ada lagi rumah yang lain yang belum kebakar kan, itu kan nikmat namanya, nikmat yang tersisa. Cuma kalau semuanya, seandainya semuanya pun tetap kita bersyukur alhamdulillah, nasib baik rumah yang terbakar, saya masih hidup, nikmat hidup juga nikmat. Tapi ada yang kedua, lebih rendah daripada itu. Dia sabar, redha gitu ya. Dan dia pun diam, tidak mau mengadu. Mengadu sama orang, diam saja.
Tapi jangan coba-coba disentuh. Kalau disentuh hatinya keluar semua unek-uneknya. Nah, tapi masih mendingan dia mau diem, asal jangan disentuh saja orang kayak gini. Cobalah ceritakan ada masalahnya. Dia sudah sabar, udahlah. Cukup saya yang sabar. Tapi diuji sama kawannya. Ceritakan aja. Enggak. Biar saya yang tahu, ceritakan. Ya lama-lama ceritakan juga, dipancing-pancing. Nah, ini yang kedua itu agak-agak rendah tuh. Yang ketiga parah. Sudah tidak redha hatinya. Lisannya ngomong aja. Nah, ini. Jadi nampak ketidakredhaan itu dari ucapan. Nah, ini namanya tasakhut, tidak boleh ketika menerima musibah seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Jam 11:30 duhur juga sudah.